Halo Sobat Minsi, balik lagi di channel YouTube Sinar Shop Store. Di video kali ini kita akan membahas produk terbaru dari Xiaomi, yaitu Redmi 13. Kita mulai membahas dari unboxing, kemudian desainnya kita bahas, spesifikasi, lalu performa hingga hasil kameranya. Jadi pastikan kalian menonton video ini sampai habis ya, supaya kalian mendapatkan informasi lengkap tentang Redmi 13. Yuk langsung aja kita mulai, let's go! Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do. Oke, kita mulai dulu untuk unboxing Redmi 13-nya. Tapi sebelumnya, untuk boxnya ini terlihat biasa aja ya. Yang membedakannya, sekarang boxnya ini jadi lebih berwarna. Karena kan yang biasanya ini warna putih. Nah, sekarang jadi lebih menyala, bosku. Berikut adalah isi dari dus Redmi 13. Yang pertama, ini ada buku garansi dan juga buku panduan. Kemudian ada kartu ucapan terima kasih dan sudah dapat softcase juga ya. Lalu ini untuk smartphone Redmi 13-nya. Sudah ada kepala adaptor yang sudah 33 watt pengecasannya. Lalu ada kabel USB Type-C dan ada SIM injektor. Kalau dari segi tampilannya, Redmi 13 ini mirip ya dengan tipe sebelumnya yaitu Redmi 12. Untuk desainnya, bahan bodinya ini terbuat dari kaca yang glossy ya dengan efek glitter dan memberikan kesan yang mewah. Tapi untuk bagian belakangnya ini gampang meninggalkan sidik jari. Satu hal lagi nih, bodinya ini agak tebal sehingga kurang nyaman ketika digenggam. Kalau untuk kamera belakangnya terdapat 3 modul kamera belakang dengan kamera utama 108 megapiksel. Melihat dari sisi-sisinya, di sebelah kanan ini ada tombol volume dan juga tombol power yang juga berfungsi sebagai sensor sidik jari. Untuk sisi atasnya ada sensor infrared dan lubang jack audio. Kemudian untuk bagian bawahnya ada lubang mic, lubang charger, dan lubang speaker. Di sisi kiri ada SIM tray yang bersifat hybrid ya, bisa menggunakan satu SIM card dan satu SD card, atau menggunakan 2 SIM card tanpa SD card. Di bagian layar depan terdapat kamera depan yang beresolusi 13 megapiksel yang juga sudah pansol. Redmi 13 ini dilengkapi dengan layar IPS yang berukuran 6,79 inch Full HD+, dengan resolusi 2460 x 1080 piksel. Kerapatan pikselnya ini 396 ppi. Untuk refresh rate-nya sendiri 90 Hz ya, dan puncak kecerahannya ini mencapai 450 nits. Layarnya juga cukup besar dan memiliki kecerahan yang baik ya untuk digunakan di luar ruangan. Sistem speaker Redmi 13 ini masih stereo. Untuk hasil suaranya lumayan kenceng tapi kurang bagus sih menurut aku. Terutama pada kualitas bassnya nih yang terasa cempreng ya. Handphone ini ditenagai oleh chipset MediaTek Helio G91 Ultra dengan Android 14, sedangkan untuk skor Antutunya ini mencapai 274.065. Hal ini tentunya menunjukkan performa yang cukup baik ya untuk kelasnya. Dari segi RAM, Redmi 13 ini memiliki 8GB RAM yang bisa ditambah sampai 8GB lagi. Penyimpanan internalnya ini sebesar 256GB dan bisa di-upgrade menggunakan SD card hingga 1TB. Dalam permainan Mobile Legends pada settingan frame rate tinggi dan grafiknya di ultra, performanya ini kurang lancar dan banyaknya frame drop. Grafiknya sih lumayan bagus meskipun jenis layarnya ini masih biasa aja. Kemudian untuk suhunya ini standar, tidak terlalu panas. Selanjutnya dalam permainan PUBG Mobile nih, pada settingan smooth ultra, kemudian balance ultra dan juga mentok di HD. Giroskopnya juga aktif tapi masih agak lag ya. Untuk kualitas grafiknya juga kurang enak di mata, namun untuk suhu perangkatnya ini tetap normal. Baterainya ini berkapasitas 5000 mAh dengan pengecasan cepat 33 watt yang cukup memadai.
Dengan 1 jam cas, baterainya ini bertambah 80%. Hasil tes baterainya juga menunjukkan performa yang baik ya dalam berbagai kondisi penggunaan. Seperti dalam penggunaan 1 jam menonton YouTube, baterainya ini berkurang sebesar 7%. Kemudian 1 jam untuk scroll TikTok, baterainya berkurang 10%. 1 jam untuk bermain Mobile Legends, baterainya ini berkurang 19%. Dan 1 jam untuk bermain PUBG Mobile, baterainya ini berkurang 19%. Redmi 13 ini sudah dilengkapi dengan sensor sidik jari yang berada di tombol power, yang responnya juga cukup cepat. Kemudian sudah bisa juga pakai face unlock yang cukup responsif ya, dan sudah ada fitur NFC yang kinerjanya juga cukup baik. Pada bagian kamera belakang, terdapat 3 modul kamera dengan 2 lensa kamera dan satunya lagi flash. Namun hanya satu kamera ya yang benar-benar berfungsi. Kamera utamanya 108 megapiksel. Sedangkan yang satunya lagi hanya gimmick saja. Ini sedikit mengecewakan, tapi akan kita lihat nanti bagaimana untuk kualitas hasil fotonya. Untuk fitur kamera belakang ini terdapat mode selang waktu, kemudian ada video, foto, ada potret, kamera malam, dan kamera 108 megapiksel. Sedangkan untuk resolusi videonya ini maksimal adalah 1080p dan 720p pada 30 fps. Kamera depannya ini beresolusi 13 megapiksel. Dengan fitur yang sama ya seperti kamera belakang, kecuali kamera utama 108 megapikselnya yang hanya ada pada kamera belakang saja. Kamera utama 108 megapiksel dan kamera biasanya ini hasil fotonya tidak terlalu berbeda. Untuk kontras warna keduanya ini hampir sama ya, kurang pekat tapi cukup jernih tanpa noise tentunya. Namun ketika di zoom, kamera utama 108 megapiksel ini lebih jernih dibandingkan dengan kamera biasanya. Kemudian untuk potret belakang, kontras warnanya ini cukup terang dengan efek bokeh yang cukup fokus. Hasil fotonya juga cukup bagus. Dan untuk selfie depannya hasil fotonya juga cukup jernih, tapi warnanya ini kurang pekat ya. Dan untuk detail objeknya juga masih kurang. Kemudian untuk potret depan, efek bokehnya ini fokus, tapi untuk warnanya kurang pekat sih menurut aku. Namun secara keseluruhan hasil fotonya ini cukup jernih. Kemudian untuk zoom 10 kali hasil fotonya tidak begitu blur. Masih bisa terbaca jelas ya, terutama pada bagian tulisan yang agak besar. Dan untuk kamera malam hasil fotonya ini lumayan terang meskipun minim cahaya, tapi kurang jernih sih hasil fotonya. Secara keseluruhan, Redmi 13 ini menawarkan beberapa peningkatan dari tipe sebelumnya. Seperti contohnya layarnya lebih lebar dan juga chipsetnya ini lebih bertenaga. Harganya juga terjangkau guys, yang varian 8/128 dijual dengan harga Rp1.999.000. Nah, sedangkan yang 8/256 GB harganya ini Rp2.199.000. Dengan spesifikasi yang ditawarkan, harganya ini cukup kompetitif ya di kelasnya. Dan juga bisa jadi pilihan yang menarik nih bagi kalian yang mencari smartphone dengan fitur yang lengkap dan juga performa yang handal. Tapi ada beberapa kekurangan nih, seperti contohnya kualitas speaker dan desain kameranya ini agak kurang ya menurut aku. Oke deh Sobat Minsi, terima kasih yang udah nonton. Buat kalian yang minat dengan handphonenya, langsung aja cek link yang ada di bawah. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. See you on next video. Bye-bye. Di video kali ini kita akan membahas produk terbaru ya dari Xiaomi, yaitu Redmi 13. Nah, kita mulai bahasnya ini dari unboxing.